Al-Afam pemuda nelayan nafkahi keluarga paman 12 tahun. Tapi dia diusir pamannya di muka umum saat kompensasi rumah leluhur disahkan. Xiao Tang, kalian tinggal di sini bertahun-tahun. Paman izinkan kalian tempati rumah ini. Berak kalian makan, bukan tanpa alasan. Sekarang kalian kosongkan rumah ini, setidaknya tahu diri. Ini catatan 12 tahun. Biaya berobat, pengeluaran harian, uang bulanan. Tak ada yang kurang. Paman, siapa hitung rekening ini? Merawat orang tua adalah kewajibanmu. Buat apa kamu hitung urusan ini? Ya, aturan keluarga saya kita, Afeng. Kamu tahu. Siapa yang dititipkan di klan ini harus utamakan layani orang tua, dilarang ganti harta benda. Dilarang lunas dengan kerja, pelanggar diusir dari marga. Afong, ini tertulis jelas kalau akui keluarga ini. Kamu harus ikuti aturan ini. Kakak kedua, kapan aturan ini ditulis ya? Kakak. Intinya begitulah aturannya. Anak, ngapain di sini? Pergi main di luar. Ini pernyataan lepas hak rumah leluhur. Tanda tangani. Nanti semua jadi jelas. Saya tak akan tanda tangani. Paman, waktu ayah titip aku ke Anda, aku disuruh berbakti padamu seperti ayahku. Aku berhasil. Tapi beliau tidak pernah bilang berbakti. Berarti saya harus tanda tangan di dokumen macam ini. Aisyah, hantar tamu keluar. Maman, 12 tahun aku diam tak bersuara. Waktu ni kau tutup, saya takkan ketuk lagi. Hackerkan baik-baik. Saya akan pastikan semua akun ini dihitung dengan jelas. Halo, lapor seseorang. Lin Jianfeng, pengadaan Binhai. Afong, kamu pikir satu buku catatan bisa melindungimu? Seseorang mengirim sesuatu ke grup, hati-hati. Lau Meng sudah mengirimkannya. Afang, mau apa? Ini rumah kami. Apa tujuan kamu masuk? Afong, tindakanmu saat ini sudah bisa tergolong penganiayaan sengaja. Kalau begitu, silakan telefon sekarang. Petugas penegak hukum bisa menyaksikan pengiriman surat pengacara. Paman, ini surat pengacara resmi. Saya minta Anda umumkan secara terbuka bagian hak ahli waris sah rumah leluhur. Tunjukkan dokumen lengkap. Kamu menyewa pengacara? Barang ini tidak berguna. Asli tersimpan di pengacara. Itu cuma salinan saja. Rumah ini terdaftar atas nama ayahku, sah milik keluarga Caikan. Seringkali sepenuhnya tidak sah. Direkat tanpa ada lembar nota. 12 tahun, total. 3 yaban bansia, nombor 406. Biaya hidup bulanan, biaya obat triwulanan, jaminan rawat inap. Saya simpan semua buktinya. Menafkahi orang tua adalah kewajibanmu. Mengeluarkan catatan seperti ini tidak sopan. Pak Chen, berkas itu sudah bisa diajukan ke grup perusahaan hari ini. Feng, grup sudah terima berkas wewenang divisi pengadaanmu mulai hari ini. Kamu masih terbuang waktu di sini. Apa itu sepadan? Paman, ayahku pernah titipkan aku padamu tahun wafatnya. Apakah kamu ingat apa yang dia katakan saat itu? Mulai hari ini, saya Lin Jianfeng akan tuntut semua hak lewat jalur hukum. Afang, mau pergi. Tinggalkan arsip itu dulu. Benar nota-nota itu, urusan pribadi keluarga Cahaya. Apa maksudmu membawanya pergi? Halo. Feng pikir matang ya. Tinggalkan bahan sekarang. Kita semua masih keluarga. Kalau kamu keluar geng ini, nasibmu nanti tak pasti. Minggir. Uang ganti rumah cair Sri Hashri lebih awal dari katanya padaku. Saya lunasi duluan. Jadi dia tak niat beritahumu. Afang, pihak grup sudah menerima bahannya. Kamu Kamu datang ya. Tempat ini sudah layak buat kalian tinggalin. Sengaja datang buat itu? Aku datang dengan niat baik, takut kamu tidak terbiasa. Afong, kamu yang bikin jalanmu sempit. Jangan salahkan orang lain. Kamu datang malam ini. Mau Xiaoluo ingat wajahmu? Atau ada hal lain? Kamu ini suka banget bikin heboh. Baik, aku pergi. Tinggal nyaman. Apakah dia orang jahat? Jangan pedulikan dia. Ayo, lihat kamar baru kita di lantai atas.
Kenapa kamu tidak melawan dia? Kamu biarkan dia ngomong semua itu, lalu pergi begitu saja. Xiaoluo ada di sini. Pakai Xiaoluo ada atau tidak. Kamu selalu begitu. Anggap ucapan mereka tidak kamu dengar. Xiaotang, biarkan dia pikir aku menyerah. Lebih berguna buatku daripada dia tahu aku belum menyerah. Mau balas sekarang? Tidak akan. Dia cuma mau lihat aku kacau. Kak Meng, cukup. Terima kasih. Kamu keluar sebentar. Apa rencana selanjutnya? Kau, Tunggu apa? Kak Meng, tolong simpan ini. Chen Feng, kamu minta aku simpan barang ini. Kalau ini bermasalah, kamu bisa lindungi aku. Gimana keluargaku? Meng, aku tanggung pakai namaku sendiri. Kalau ada masalah, aku pertama maju hadapi. Bukan Kamu tak ada meja kerja apa tanggung? karena aku nggak punya apa-apa. Mereka berani tekan. Kak Meng, kalau kamu tak ambil, cuma aku pegang, aku tak sanggup sendiri. Afong, aku jelasin. Aku ambil ini bukan buat kamu, putrimu. Kalau kamu seret aku tidak maafkanmu. Paham? Kamu harus katakan padaku, berapa yang nyata, berapa yang kamu perkirakan di situ. Aku tak ambil risiko buatmu dengan barang campur asli palsu. Semua catatan ada bukti. Tanpa bukti saya lewatkan. Apa isinya? Buku pada karunis atau di amplop ada fotokopi halaman penting catatan pembelian dan draft catatan perbandingan harga. Hafel, Bapak Z sudah menerima berkas aduan hari ini, bukan besok, melainkan malam ini. Kak Mang, silakan masuk. Ada apa? Halaman C daftar bending beli hilang. Tas ini aku kunci tadi sore. Simpulnya bukan aku buat. Ada orang yang masuk ke ruangan ini. Evang, kamu kurang satu halaman. Mereka kira itu cukup. Ayah, kedua kakak ada di sini. Suasananya ramai. Semua warga nelayan tahu kerugian bahan bangunan kakak. Ayah hangus, siapa tangguh? Jabatanmu tampak bagus. Maksudmu tukar rumah di kawasan baru kabupaten atas namamu. Adik, wang ayah urus ayah. Jangan campuri. Ayah perusahaan Haisheng sudah bertahun. Masa tak percaya keluarga sendiri? Ada orang jarang kelihatan. Cepat muncul soal uang. Siapa maksudnya? Ku cocokkan catatan bulanan hak untuk ayah. Pasti jelas. Kakak-kakak tidak perlu cemas. Ayah bagi uang jadi 3 bagian. Masing-masing dapat 1. Pasti tidak ada lagi masalah. Ucapan, adik 3 ini lucu. Bagi 3. Nanti siapa urus saya? Cuma contoh doang. Ayah, lihat. Kami semua anak demi ayah. Tentukan tempat uang ini sendiri. Ayah, bicara sajalah. Pak Zhezheng, saya ingin melaporkan sesuatu soal pengadaan grup. Saya terima email pagi tadi. Akun pengadaan bermasalah. Benar, ada surat laporan terlampir. Pengirimnya bukan orang internal grup. Datangnya dari pihak pengawas. Kamu tahu yang kubicarakan? Afong, kali ini beda. Ada yang mau racunimu mati. Taktik apa yang mereka pakai? Surat laporan sudah sampai di meja Direktur Zeng semalam. Pagi ini dia setujui cek ulang. Afong, bukan cuma prosedur. Ada orang di luar yang mengawasi jalur kamu khusus. Kamu segera buat salinan cadangan laporan berikan padaku. Aku cari tempat simpan. Jangan tunggu di blog. Aku tahu, tapi semua akun ada padaku. Apa saja yang mereka cek ku berikan. Cek semuanya. Aku tak takut. Kamu bantu aku awasi pihak Direktur Zeng saja cukup. Lama. Pembukuan HR baru tiba. Aku tahu, tekanan dalam dan luar datang bersamaan. Waktunya sangat tepat. Catatan saya, semua ada bukti. Fong, yang mereka mau bukan kejelasan. Tapi kamu tak ada kesempatan jelaskan. Perihal Direktur Zeng, kamu cuma punya 2 hari. Tak ada yang bantu bicara nanti. Fong, tadi kami tangkap rekaman ucapan Cai Haishi ke Direktur Zeng. Kamu kira dia cuma berebut uang saja? Dia pantau jalur kamu sekarang, paham? Telepon yang dia buat itu tujuannya kepadaku.
Apa yang kamu lakukan di sini? Semua barang sudah dibersihkan. Saya ambil barang milik saya sendiri. Hei, ngapain kamu ambil itu? Kertas usang, tidak berguna di... Ini barang milik saya. Bahakah kamu bawa kotak besi tua itu? Biar basuh, tak ada yang mau. Barang ini harus pergi. Jual tokongnya. Sayalah yang ambil barang itu. Terserah kamu. Nanti saya suruh orang membersihkan semua barang sisa di halaman ini. Ambil apapun yang kamu mau segera. Wah, Xiaotang, apa yang mau kamu bawa pergi? Isinya peninggalan ayah suami saya. Lama di sini tak disentuh siapapun. Sekarang saya akan ambilnya kembali. Simia, tanya saja ke suamimu. Barang lama? Barang apa di rumah ini yang bukan milik keluarga Chai? Kamu bilang milikmu. Apa buktinya? Buku opera pinju ditaruh ayah suami saya. Tak pernah disentuh siapapun. Tidak ada nama kalian di atasnya. Kamu tunggu. Aku akan bongkar semua rahasia suamimu. Lihat berapa lama kalian sombong. Silakan cari saja. Catatannya benar. Dia tidak bersalah. Kalau terungkap, semua orang bisa lihat jelas keluarga siapa yang menyembunyikan rahasia. Kakak sepupu sulungmu mengirim surat laporan atas nama pemasok menuduhmu menerima komisi di proses pengadaan. Suratnya disusun sangat rapi, mencantumkan sejumlah nominal dan melampirkan kontak pemasok. Kapan dia mengirimkannya? Tas 3 hari yang lalu. Tanggal surat itu masuk persis saat kalian diusir dari rumah keluarga lama. Gerakannya sangat cepat. Kamu mau kemana? Mereka bukti. Waktu catatan itu kemarin sore. Aku tidak ada di kantor kemarin sore. Hadian tandain duluan. Jian Feng, surat laporan itu sudah sampai di meja bos Zheng. Surat laporan tak hanya cantum nominal, juga lampir pernyataan pemasok tertanda. Kepala U bilang kesaksian itu asalnya bermasalah. Kepala Zheng minta sampaikan besok jam 9. Silakan ke ruang rapat Dewan jelaskan akun pengadaan secara langsung. Semua anggota tim pemeriksa akan hadir saat itu. Kamu seharusnya sudah tahu soal surat laporan itu. Tahu. Perusahaan akan memulai pemeriksaan internal. Ini aturan, bukan menargetkanmu secara pribadi. Selama proses pemeriksaan, kamu sementara tidak ikut dalam keputusan harian Departemen Pengadaan. Aku terima. Kamu tidak keberatan. Pak Zheng, setelah prosedur selesai semua dokumen bisa diperiksa. Aku tidak takut apa-apa. Bisa kamu kasih sekarang? Tahan. Cadangan buku besar. Semuanya. Bisa. Tapi aku perlu tahu dulu. Apakah pemeriksaan ini mendapat campur tangan dari luar? Kamu tahu siapa yang membantu menyerahkan surat laporan itu? Ada orang menyampaikan pesan lewat Biro Pengawasan Pasar yang menanganinya sudah kuselidiki adalah Chai Haishi. Kamu tahu nama ini? Tahu. Dia anak kedua paman saya, petugas dinas pasar. Serahkan buku besar dulu. Pak Zheng, aku bisa serahkan buku besar. Tapi aku harus tahu, sebelum hasil pemeriksaan keluar, siapa pemegang wewenang pengadaan? Kamu meragukan pengaturanku? Bukan meragukan. Karena jika orang yang mengambil alih memiliki hubungan dengan Chai Haishi, menyerahkan buku besar itu, hasil pemeriksaan bisa jadi tidak asli lagi. Kamu mengancamku. Aku sedang menjaga integritas buku besar ini. Pak Zheng, aku percaya pada prosedur-prosedur. Tapi aku tidak percaya pada orang-orang tertentu. Serahkan buku besar dulu. Urusan lain sudah aku perhitungkan. Data pengadaan lengkap tahunan, cadangannya ada di sini. Biarkan aku yang menyimpannya. Lebih aman di sini daripada di sakumu sendiri. Pemeriksaan rutin, tapi lihat waktunya dan bagian ini.
Surat pemeriksaan ini sebut projek pengadaan. Kontraksis dengan daftar nominal surat aduan. Tidak ada kata keliru. Ini ditekan Chai Haishi lewat jalur pengawasan. Dua sisi datang bersamaan. Barang ini di otak-atik orang lain. Jejak sambungan itu tak ada. Sebelum aku kunci laci terakhir kali. Mereka kira cuma ini. Jadi sebaiknya kamu doakan cadangan itu masih di bawah kendali kamu. Kalau tidak, kamu kalah sejak awal permainan. Lolo tidur, kemari. Lahir tahun ini. Tahun ayahmu wafat itu. Kamu beli paket seafood 4.000 yuan untuk keluarga paman. Kami tak mampu beli karangan. Advance. Yang ini, kamu tahu saat itu uangnya bukan kami bayar sukarela. Kamu paham benar. Kenapa kamu tidak pernah bicara? 12 tahun. Kamu tak pernah katakan padaku. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu. Kamu memikul semuanya sendirian. Apakah kamu merasa tidak adil? 600 tahun ini, aku catat semuanya. Terima kasih. Aku tidak mau kamu bicara soal ini. Afang, buku akun ini kamu bawa ke kantor Pak Jeng besok. Tunjukkan semua akun 12 tahun ini langsung, lebih cepat beres lebih baik. Sekarang tidak bisa. Semua orang bilang kamu terima suap, apalagi yang ditunggu. Kalau pergi sekarang, rantai bukti masih kurang satu bagian. Bos Zheng cuma dapat catatan kita sendiri. Tanpa catatan pengiriman dari Chai Haisheng yang cocok, mereka akan bersikeras aku mengarangnya. Semua tak tertutup rapat. Kamu yakin masih sempat? Tunggu aku melengkapi bagian yang kurang. Baru kita masuk ke kantor itu. Jadi kita hanya perlu masuk sekali saja. Kalau begitu beritahu aku, maksimal berapa hari? 3 hari. Jian Feng, Bos Zheng akan mengumumkan. Kamu harus masuk. Mari bubar dulu. Biar aku pikir. Ayah. Kalau ayah tidak bicara sekarang, siapa yang tentukan bagi uang nanti? Siapa bilang bagi? Jadi maksudmu apa? Aku membesarkan kalian bertiga sampai sekarang. Cuma soal uang. Tidak ada yang tanya kondisi kesehatanku. Kakak Ipa, kalian tinggal dekat. Harus lebih perhatikan kesehatan ayah. Kami perhatian? Meli, kamu bicara manis. Tiap kali makan di rumah tua ini, siapa beli sayur, siapa cuci piring? Pernah kamu hitung? Xie Kuishen, jangan sindir-sindir. Suamiku sibuk kerja, bukan tidak peduli, cuma tak ada waktu. Enggak sempat. Sun Meli, kamu malu tinggal di rumah tua ini? Bicara jelas saja, tak usah berbelit. Cukup! Ayah, kami semua peduli padamu. Hanya belakangan masing-masing punya kesulitan. Kesulitan. Kalian. Aku sebagai ayah tidak pernah mendengar sepatah kata pun. Pak Chen, kirim dokumen, prosedur pengadaan. Hari ini lewat jalur pengawasan pasar. Jangan tunda. Ayah, kami menunggu kabarmu. Kakak kedua, aku sudah putuskan. Gimana kita bareng main lawan Afeng ya? Jelas. Kartu apa? Di bagian pengadaan, kamu tahu, cuma perintah atasan. Semua kontraknya langsung macet total. Aku yang akan sebarkan kabar di desa dan klan bahwa Afeng menggelapkan uang gusuran. Usul orang tua agar para tetua klan menilainya buruk duluan. Menyebar kabar di klan harus ada bukti. Kalau tidak, mereka akan serang kamu balik. Aku punya bukti salinan klaim internalnya. Dulu pembayaran cepat, jumlahnya tidak cocok. Bocor. Dia kewalahan. Ditambah uang gusuran tak jelas. Warga desa paling percaya hal ini. Pada urat pemeriksaan lewat prosedur resmi pengawasan pasar, kamu sebuah kabar di kelas serentak. Tekan dua sisi. Dia tak sanggup. Kita sepakati begitu. Semua kontrak luar pengadaan ditangguhkan sementara untuk pemeriksaan. Mohon penanggungjawab terkait bekerja sama untuk memeriksa. Mama, lihat peninjauan pembekuan sistem pengadaan. Baru lihat notif. Arim, surat ini dari pengawasan pasar. Bukan inisiatif grup. Tekanan luar, saya bisa lewat ini. Sudah aku cek. Penerbitnya, Biro Pengawas Pasar. Penanganannya adalah orang yang kamu kenal. Chai Haishi. Benar. Tapi Afeng, dia tak bisa sendiri. Surat ini harus ke tingkat grup. Sistem pengadaan dibekukan. Orang dalam sampaikan pesan, kurasa atasan atur. Maksudmu ada orang bantu? Bisa jadi. Apakah bukti yang kamu pegang cukup meyakinkan Pak Zheng? Belum cukup. Harus tahu siapa pembocor internal. Urusan internal perhatikan kepala uang bagian pengadaan. Sikap dia tak wajar.
Lama, besok aku cari siapa pembocor internal. Kamu bantu pantau Kepala Huang. Setuju, aku akan pantau. Terima kasih. Afeng, tadi aku ambil air. Lihat orang di ujung geng bawah belum pergi. Dia berdiri menghadap jendela kita. Aku awasi hampir 20 menit. Wajahnya kelihatan jelas. Tidak, dia pakai topi. Xiao Tang, tutup tirai kamar Xiao Luo. Malam ini, jangan nyalakan lampu tembus keluar. Jian Feng, hari ini saya tanda tangani surat skorsmu. Pak Zheng, saya sudah tahu isi surat laporannya. Tidak ada yang saya bela. Semua barang ada di sini. tahun. Sejak hari pertama, saya masuk grup. Semua pembelian lelang ada di sini. Ini dokumen apa? Catatan perusahaan bahan bangunan Cai Haisheng 3 kali lolos. Penawaran tidak patuh. Orang yang lapor, saya punya masalah kualifikasi pemasoknya. Sudah berapa lama kamu menyimpan semua ini? Simpan sejak awal. Kenapa? Ayah bilang, rapikan tali sebelum berlayar. Ayahmu orang yang bijak. Masalah kualifikasi itu benar. Tapi pihak lawan sudah pasang jebakan di luar. Opini publik muncul besok. Jian Feng, aku beri 3 hari. Rapikan semuanya ulang. 3 hari nanti, aku akan pastikan semua orang lihat. Bawa bahan pulang. Jian Feng, kamu tahu ada yang sudah nunggu kamu buat salah. 3 hari. Aku akan tunjukkan benda bersih padamu. Haisheng, ayah mau ke kota kabupaten tinggal beberapa hari. Jemput aku. Ayah, bukan aku tidak mau menjemput. Bau cat rumah belum hilang. Tidak sehat untuk tubuh. Ayah, Xiao Feng persiapan hamil. Doktor minta istirahat. Rumah tak boleh berantakan. Mohon dimengerti ya. Wah, kakak Guoliang, 3 anakmu semua tinggal di kota. Kenapa tidak ada yang jemput kamu? Mereka sibuk. Aku tinggal sendiri sebentar agar tenang. Tenang. Halamanmu sepi, tak ada ayam lagi. Tungku dapur masih kamu nyalakan. Haisheng, aku temukan kwitansi di rumah lama. Kebiaya perbaikan rumah lama dibayar di muka Afeng. Tertulis jelas di kwitansi. Apa dasar kamu menuduhnya menggelapkan uang? Kwitansi itu dia serahkan sendiri padaku. Uangnya dia bayar lebih dulu. Maksudnya dia curang? Kalian mau menuntutnya harus punya bukti nyata. Jangan suruh aku ikut bicara omong kosong. Kamu masih bela dia sekarang. Dulu kamu sangat baik padanya. Sekarang dia sibuk di grup. Mana ada waktu memikirkanmu. Cipar Pancakra, siap. Kamu sebagai orang tua nyatakan Afeng pernah kelola dana ini. Cuma tanda tangan saja. Saya tanda tangan aku, langsung jemput kamu ke kota. Dijamin tinggal nyaman. Tenang saja. Haisheng, dengar jelas. Surat ini tak ku tanda tangani. Ayah, cuma selembar kertas. Tidak ada ruginya buat kamu. Rumah lamamu bahkan tak bisa nyalakan tungku. Apa kamu cari? Tapi aku tak bisa tukar bohong demi makan. Jangan kirim berkas lagi. Kak baca. Tahun pertama Afeng datang ke rumah. Tingginya belum sampai bingkai pintu. Panggil aku paman. Suaranya lembut. Persis nada ayahnya Yuda muda. Tahun Yuda meninggal. Dia pegang tangan Afeng letakkan di tanganku. Memanggilku Kak Guoliang. Seumur hidupku cuma 1 anak laki. Titip dia padamu. Aku janji teguh padanya. Tenang saja ya. Afeng adalah... Kenapa ayah mertua tidak memberitahu sebelumnya? Kami bisa menjemputmu. Di mana Haisheng? Sibuk gak dengar. Kan salahkan dia. Haisheng, saya tanya sesuatu. Apakah surat laporan yang diterima grup itu kamu kirim? Ayah, apa maksud ucapan Anda itu? Kenapa saya lapor? Cuma tanya, kamu yang kirim. Bukan. Dari mana Anda dengar itu? Ayah mertua, jangan berpikir sembarangan. Haisheng sibuk seharian, tak ada waktu. Tanjak rumor di luar, jangan kamu dengarkan. Haisheng, saya tanya kamu satu hal lagi. Uang untuk renovasi rumah tua dulu. Apakah yang ditanggung Afeng itu dianggap jasanya? Itu pantasnya.
Dia tinggal di rumah tua kita. Mentega setegah mana mungkin jasa. Ya, keluarga sendiri tinggal di rumah sendiri. Memperbaikinya itu kewajiban, bukan jasa. Jadi aku tanya, uang Afeng bayar duluan. Kamu suruh dia, atau dia sendiri yang mau? Ayah datang hari ini hanya untuk membela Afeng kan? Aku tanya kamu. Saya tidak tahu apa-apa urusan Afeng di grup. Soal rumah tua dia tinggal bertahun-tahun. Bayar segitu wajar. Tak perlu dihitung-hitung terus. Ayah, kalau memang dia dirugikan, nanti ganti lebih banyak. Saya tak keberatan. Kamu ganti? Dengan apa kamu menggantinya? Bahan bukti ini. Saya menolak. Malena, apa yang kamu katakan? Bagian di dalamnya, bukan ucapan saya saat itu. Saya tidak tanda tangani. Ayah, kamu tahu betapa pentingnya bahan ini untuk saya kan? Kalau tak tanda tangani sekarang, bagaimana saya lapor? Itu soalmu. Pak mertua, ini tidak seberapa. Tolong bantu Haisheng. Haisheng pasti tak akan rugikanmu. Kasejen, taruh kertas itu kembali. Gati tak. Kamu tahu apa yang aku mau. Afong, ini aku. Kamu baca bahan ini belum? Di dalam ada paragraf. Tebak siapa? Kakak, kami tak usir kamu. Tapi tangganya terlalu tinggi. Kakimu lemah. Tiap hari naik turun. Mana kami anak cucu bisa tenang? Tangga tinggi. Iya, Pak mertua. Usia segini, bisa terjatuh terluka. Tangga tak pernah menjatuhkannya. Kenapa malah cuma aku yang terjatuh? Pak mertua, kami juga sungguh bermaksud baik. Niat baik. Niat baikmu mulai dihitung sejak aku masuk rumah. Deretan minuman di kulkas itu. Aku minum sebotol. Tuizen, ingat tagih aku. Haisheng, lihat ayahmu ini. Stoplah, dipunca berjestengah. Hanggan. Waduh, pihak lawan datang dengan persiapan mat. Pengajuan penangguhan jabatan ini lebih mendesak. Tim pemeriksa baru ajukan permintaan menangguhkanmu lebih awal. Mereka bilang data pembelianmu bermasalah dan mengunci akses arsip. Selama penangguhan, dilarang akses kontrak yang dibahas. Siapa pimpin tim peksa? Dari atas, aku belum bisa cek namanya. Satu hal lagi, 3 pemasok mau batalkan pesanan hari sama, aku sudah tanya. Ini dikirim kepadaku oleh penghubung salah satu pemasok. Aku sudah cek 2 pihak lain. Nomor yang beri kabar itu sama. Kepala Huang dari Departemen Pembelian. 3 telefon kemarin sore. Selisihnya kurang dari 40 menit. Hari yang sama. Sekarang kamu ajak kontak 3 pemasok itu keluar. Bilang saja aku traktir makan mereka. Tempat di restoran dekat pasar grosir ikan. Malam ini. Permohonan sedang diproses. Kamu muncul malam ini tidak ada masalah. Hari ini aku masih kepala pembelian. Makan santai. Tak ada yang protes. Ya. Apa rank kenamu untuk Kepala Huang? Tunda dulu. Biar dia sekarang nanti ketawa. KPK. Enggak apa-apa. Lihat ini. Daftar tawaran perusahaan saya Haisheng ke grup. Angkanya tidak cocok. Ada bosman yang dulu tangani banding harga. Semua arsip asli dia simpan terus. Bisa kasih surat bukti. Tapi dia bilang, dia tidak akan bicara atau tanda tangan sebelum melihatmu langsung. Dia cari. Malam ini, aku antar kamu. Kamu, Lin Jianfeng? Ya, saya. Ini arsip banding harga asli, barang 3 tahun. Tiap kiriman harganya ditekan rendah. Tapi angka akhir di rekening grup itu, kamu bandingkan sendiri.
Hampir 400,000. Mata kamu tajam. Tapi saya jelas. Surat pernyataan bisa saya tanda tangani. Tapi aku lihat langkahmu. Kamu saja mundur. Kenapa aku harus tanggung untukmu? Begitu hasil rapat Pak Jeng keluar, saya langsung bertindak. Saya akan ambil surat pernyataanmu saat saya membutuhkannya. Baik, saya tunggu kabar darimu. Ayo pergi. Bos Wen setuju bekerja sama. Tapi dia menunggu saya bertindak duluan. Kapan hasil Pak Jeng keluar? Sebentar lagi. Setelah rapat periksa selesai, dia takkan tunda hasilnya. Jadi, kamu sudah siap ya? Sudah siap. Hei Feng, ini aku. Apa rencanamu? Haishun, berapa hari aku bisa tinggal? Ayah, ayo masuk dulu. Xiao Feng, ayahku datang. Ambilkan segelas teh. Perutku agak tidak nyaman. Kamu saja yang menjamu beliau. Kakak sulung dan kakak kedua, kamu tidak punya ruang kosong. Kamu tahu keadaan mereka. Kakak sibuk bisnis. Kantor kakak kedua sangat ketat. Ayah, bukan kami larang ayah tinggal. Rumah ini cuma sebesar ini. Xiao Feng belakangan sakit lagi. Mending ayah menginap 2 hari di hotel kecil dekat sini dulu. Tunggu kami siapkan tempat dulu. Baru kami jemput ayah ke sini. Aku nginap di hotel. Ayah, bukan aku tak mau menahan ayah. Xiao Feng lagi persiapan hamil. Dokter minta istirahat tenang. Emosi jangan terganggu. Kamu tahu ini tak buru-buru. Mau hamil? Ya, program hamil, stres makin sulit. Dulu ibumu melahirkan kamu di rumah bata tanah lebih rusak dari ini. Saya dengar harus nginap di hotel. Ayah, ambil ini. Cukup nginap 2 malam. Begitu ada ruang kosong, aku segera jemput ayah. Ayah, kita bicara ini nanti. Saya pastikan ayah nyaman dulu. Afeng, aku ada di luar lorong pintu geng. Di rumah lama masih ada beberapa barang tak pernah disentuh. Waktunya belum tiba. Pak Zeng, cek acak ada kejanggalan. Pelapor memiliki materi tambahan. Saya tidak nyaman mengungkapkan isinya sekarang. Tapi sarankan grup segera urus Lin Jianfeng cegah risiko lebih besar. Direct Hai, grup punya prosedur verifikasi sendiri. Pemberhentian sementara tak bisa lewat jalur tidak resmi. Pak Zeng, saya ingatkan baik. Begitu berkas dilaporkan ke atas, sifatnya berubah. Saya sudah paham maksud Anda. Kami akan perluas cakupan pemeriksaan. Semua kontrak Lin Jianfeng diperiksa. Tapi cara cek dan penanganan setelahnya, itu urusan internal group. Rapat tim verifikasi sore. Anda datang. Pak Zeng, 2 suara di tim verifikasi mendukung pemberhentian lebih awal. Semua baca materi, kesimpulan dulu. Baru bahas perbedaan. Sarankan hentikan sementara kontrak Lin Jianfeng dulu. Periksa sampai jelas. Secara prosedural juga lebih baik. Arti penangguhan kontrak. Semua orang tahu, bukti belum pasti. Hentikan dulu. Bukan cek, ini penilaian. Pak Meng, sesuai prosedur. Sesuai prosedur, pihak terkait harus boleh bicara. Cek semua kontraknya tak masalah. Tapi berada hadir di rapat verifikasi, itu hal yang dasar. Rapat verifikasi berikutnya. Lin Jianfeng hadir langsung untuk jelaskan situasi. Penangguhan kontrak dibahas pasca hasil verifikasi keluar. Ada kabar dari Pak Meng. Hidin, kalau mereka minta Pak Jeng umumkan pemberhentian saya di depan umum, berapa waktu yang kita punya? Hello, Pak Lin. Asisten Pak Jeng, rapat seluruh manajemen besok jam 9 pagi. Pak Jeng Hongka, hasil. Pukul 9 besok, berapa lama waktu bicara yang kamu dapat? Insya Allah, tergantung izin Pak Jeng saya bicara. Saya periksa ulang materi ini malam nanti. Saya menemani kamu.
Besok saat mereka masuk ruang rapat itu, apakah mereka berani menyangkal catatan keuangan kita di depan umum? Xiaoluo, kapan ini dikirim? Minggu lalu. Kenapa tidak dikeluarkan? Takut kalian bosan, tak keluarkan. Berapa biayanya? Besok aku menemaninya pergi. Kamu ada rapat verifikasi besok. Lau Meng bilang materi harus selesai malam ini. Kamu sendiri yang janji. Malam ini kelak. Selesai, boleh pergi. Kamu tahu berapa orang awasi kamu di sana? Kalau kamu telat 1 menit, orang bisa pegang celahmu. Lin Jianfeng, tahu siapa di rapat verifikasi? Materi yang kamu kirim akan dilihat orang malam itu juga. Aku sarankan kamu bijak. Batalkan rapat verifikasi. Siapa kamu? Siapa yang menelepon? Nomor yang dikenal. Materi dibuat sepenuhnya lengkap. Progresi verifikasi besok. Aku akan melakukan kedua hal itu. Kalian tak usah bertengkar buatku. Enggak usah bertengkar. Urusan ini sudah fix. Jangan sembunyiin lagi. Beli sepatu yang baru. Ayah, kamu sudah tahu di mana uang milikmu itu sekarang? Hafang, surat bukti itu palsu. Tulisannya tidak cocok. Ma, bisakah Anda simpan kertas itu? Jangan kasih ke siapapun. Aku mengerti. Feng, kabar baik. Aku sudah menemui Bos Wen. Dia setuju dan bersedia menjadi saksi. Soal komisi pembelian itu, dia urus seluruh proses. Tidak masalah tanda tangani pernyataan tertulis. Benar, setuju. Aku rekam semua katanya. Nanti kamu dengar sendiri. Ada bukti palsu dari paman, pernyataan tertulis, Bos Wen. Ditambah tagihan di tangan Xiao Tang. Bukti kita hampir lengkap. Nanti, aku bicara dengan mereka. Baru dikirim. Aku telepon dia langsung menutup telepon. Ningka. Lagi pula aku tanya, dia makan bareng Haisheng. Eva, gimana sekarang? Masih di rumah lama. Tunggu. Benda apa? Enggak tanya. Jadi Feng, ingat tagihan Xiaotan dan semua materi yang kamu kumpulkan. Sebaiknya notariskan dulu sebelum pakai. Nanti dituduh palsu, kamu kurang jelas. Aku ingat. Dari awal. Jalan Bos Wen buntu. Ada jalan lain. Sini ada kwitansi surat tahun, biaya medis, obat, belanja harian. Kwitansi saya simpan. Ada beberapa tangkapan layar rekaman diam saya saat mereka hina Afong di publik. Ada tanggalnya. Barang di kotak itu saya simpan terpisah. Baru akan dibicarakan saat waktunya tiba. Berapa lama rapikan? Terputus-putus selama bertahun-tahun. Xiao Tang, kwitansi ini tulis tangan. Tak ada catatan bank. Menyebabkan ini berisiko bagi saya. Siapa bisa buktikan jumlah itu benar? Secara pengeluaran besar, saya lewat transfer, kwitansi dan catatan rekening. Cocok, cek satu persatu. Tidak ada satu pun yang tidak cocok. Xiao Tang, ini bukan cuma soal verifikasi. Bahan ini pasti berpengaruh jika disebar, tapi saya minta hak eksklusif. Tayang langsung di hari rapat kelenteng, kalian dilarang bocorkan ke siapapun. Tim, Siret.
Kamu bilang eksklusif. Aku tak keberatan. Tapi tak boleh bocor ke tim duluan. Rapat besar harus digelar. Tim harus ada yang tahu. Syaratmu tidak bisa saya penuhi. Kalau bokok duluan, Kota Caihai segera bersiap. Bukti kalian jadi tak menguntungkan. Aku tahu risikonya. Tapi rapat klan bukan urusanku seorang saja. Tanpa kerjasama beberapa orang tim, rapat besar tak bisa digelar. Kamu tak bisa rekam lokasi. Orang yang kamu sebut bantu rapat. Jamin tidak bocor. Bisa. Xiaotang, pernahkah kamu pikirkan apa yang kamu lakukan jika mereka menyangkal semuanya di pertemuan itu? Ini video Caihai Shengtika akan mengusir kalian di depan umum. Benar, tanggal, lokasi, orangnya semua tercatat. Tidak bisa dihapus. Xiaotang, begitu video ini tayang, masih berani mereka bilang kamu fitnah mereka? Baik, syarat eksklusif tetap. Kirim daftar orang dalam ke saya. Saya menilai. Saya simpan dulu untukmu sampai kalian siap. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Semoga tidak perlu dipakai. Kamu tanda tangani. Hanya hal ini saja. Soal kuasa ini sudah saya ambil kembali. Ayah, kenapa? Aku lepas tangan. Ayah capek hari ini. Kita pulang dulu. Bicara lagi nanti. Afang, aku nih. Sudah kuasa itu, saya bakar. Saya tidak akan bantu mereka. Feng, aku kena masalah di sini. Bos Wen setuju kerja sama dulu. Dia berubah 2 hari ini. Kirim orang sampaikan dia ingkar. Buang semua tanggung jawab. Alasannya? Dia takut masalah terlalu besar, tak mau terlibat. Aku bujuk sia-sia. Teleponnya sudah terputus. Cai Goliang tak bantu mereka. Bos Wen mundur lagi. Apakah kita masih bisa menemukan bagian yang hilang itu sekarang? Kamu sudah melihat itu. Belum waktunya. Sudah dekat. Kepala Lin, ini surat konfirmasi mutasi sementara dari SDM. Harap tanda tangani saat pengecekan. Tanda tangani saja. Formalitas. Saya tidak tanda tangani. Kepala Lin, ini cuma prosedur rutin penyelidikan saja. Surat konfirmasi ini menyatakan saya akui ada anomali di pengadaan yang perlu diverifikasi. Kalau saya tanda tangani, itu sama dengan mengakui hal yang tak pernah saya lakukan. Frase ini standar laporan awal, bukan penetapan sifat. Jangan emosi dulu, Pak. Sebelum hasil verifikasi keluar, saya siap bantu penyelidikan kapanpun dimanapun. Siap. Tapi saya tak akan mengakui tuduhan yang belum terbukti lewat tanda tangan. Ini bukan menyulitkan kamu. Ini pendirian saya sendiri. Jian Feng, pihak SDM bilang kamu tolak tanda tangan. Saya tidak bisa menerima susunan kata di surat konfirmasi itu. Director Zaid, Anda tahu asal laporan pengaduan ini? Saya pun tahu. Aku tahu kamu dirugikan, tapi di bekas yang grup terima. Catatan komisi pemasok tertulis jelas nama kamu. Selama pemeriksaan belum, aku tak bisa belamu. Aku tanya Pak Zheng, Anda pernah lihat catatan aslinya? Atau cuma melihat salinan yang diajukan pelapor? Ini catatan rekonsiliasi pengadaan yang saya simpan sendiri. Waktu, jumlah, penanggung jawab, semua transaksi, sesuai sistem grup. 3 bukti asli bermasalah di laporan aduan ada di sini. Pak Zheng sekarang bisa bandingkan. Sudah berapa lama kamu menyiapkan catatan ini? Sejak hari pertama saya masuk perusahaan, saya menyimpan catatan semua pengadaan. Bukan untuk hari ini. Itu sudah kebiasaan. Pemeriksaan belum selesai. Tapi saya beritahu, jika catatan ini lolos pemeriksaan, saya akan menanganimu sendiri secara langsung. Saya menunggu kesimpulan dari Direktur Zheng. Dan beberapa staf lama gudang temui saya semalam soal kamu di divisi pengadaan. Setiap pengadaan besar dihadiri 2-3 pemasok sekaligus untuk bandingkan harga. Tidak pernah terlewat satu kali pun. Kos bersih. Itu bukti terbaik. Mereka mau tanda tangani. Masuk duluan. Dokumen di atas adalah pernyataan tertulis beberapa staf gudang yang ditandatangani. Cek sendiri yang di bawah.
Pemasok Cai Haisheng mulai alami masalah kualitas sejak kuartal lalu. Form keluhan sampun sembilan diarsip. Kamu selalu periksa terus. Masalah tak menyebar. Kamu ditangguhkan. Keluhan langsung muncul. Kalau tidak ada formulir keluhan ini, surat laporan dikirim 3 bulan setelah formulir keluhan itu. Mereka sadar kamu halangi jalan. Lalu cari alasan. Hal lain, Cai Haisheng telefon Cai Haisheng sehari lalu. Kalian berdua terus tekan perusahaan. Dia ajak Chen Bogong hadir rapat klan. Serang tua. Dia akan pasang pengumuman di aula klan besok pagi. Tuduhmu gelapkan uang ganti bongkar. Keyakan, kalau ini tersebar, saya butuh jalurnya. Satu hal lagi. Cai Haisheng bergerak. Dia cari orang di kabupaten. Bersiap nanti menekan Pak Zheng bilang prosedur penangguhan tugas kamu itu ada masalah. Akan kirim berkas ke arbitras ke tenaga kerjaan. 3 pihak bergerak serentak. Soal keluhan, mereka lebih paham maknanya dari saya. Kamel, Bos Zheng ada hari ini. Kak Goliang, kau tinggal begini saja. Uang ganti rugi lebih 2 juta. Mana anakmu? Tinggal beberapa hari, hanya sementara. Ini rumah rawa runtuh siap digusur. Pengumumannya sudah terpasang. Siapa tanggung kalau ada masalah di sini? Ketiga anak laki-lakimu tak ada jemputnya. Mereka sibuk, semua sibuk, tak bisa luang waktu belakangan ini. Bukan hari raya. Mereka ada keperluan. Aku sudah lihat 3 anak laki-lakimu sibuk. Dulu keponakannya ikut masuk. Sudah ikut belasan tahun. Semua biaya dia yang bayar. Semua tahu. Kau malah tega. Begitu uang ganti rugi cair, dia langsung diusir keluar. Urusan keluarga, orang luar tak tahu. Orang luar. Kak Goliang, biaya obat dan upah kerja Afeng untukmu. Semuanya tercatat di buku. Mana urusan luar? Jelaskan, jelas aku dengar. Goliang, dulu kau mengusir Afeng. Kita semua melihatnya. Anak itu belanja berapa untukmu, kau udah tahu itu. Aku hafal. Setiap hitungan itu membebani hatiku. Saat Afeng baru ke kota, umurnya awal 20-an, kerja serabutan, hemat buat makan. Suatu kali dia pulang tanpa bicara, taruh sebotol anggur di meja, lalu langsung pergi. Anggur murah. Tapi aku tahu dia nabung upah berhari-hari. Dan tahun ayahnya wafat, aku di halaman. Kulihat Afeng duduk sendirian di ambang pintu. Hari gelap, tak menangis, cuma diam. Aku mau mendekat, tapi setengah jalan aku mundur kembali. Aku ingat tahun dia masuk ke rumahku. Dia baru berusia 20 tahun. Aku ingin mencari Afeng. Bukan minta dia maafkan aku. Cuma mau bilang langsung, 12 tahun ini, aku bersalah padanya. Kemarin lusa dia datang ke rumah lama. Pergi saja. Sudah tersimpan. Tianfeng, lebih baik kamu pikir baik-baik. Semua surat yang kamu pegang kalau diperiksa tidak menguntungkan siapapun. Jika bijak, berhentilah di sini. Itu Zheng Xiaofeng. Kakak sepupu, ini aku, Xiaofeng. Haishun minta aku telepon. Ada hal mau dibahas. Bicara saja. Begini, selama Kak Afeng bersedia menandatangani pernyataan melepaskan hak atas rumah tua itu, Haishun bilang dia bisa ke Direktur Zheng untuk menarik sebagian materi laporan. Semua untung. Xiaofeng, aku mau tanya kamu. Silakan. Kamu tahu kenapa kami tidak mengadakan pesta pernikahan tahun aku menikahi Afeng? Itu sih, aku sendiri tidak terlalu... Ya udah, aku kasih tahu. Tahun itu paman bilang rugi bisnis. Pinjam 50.000 dari kami putar modal. Kami meminjamkan uang untuk pesta pernikahan. Jadi akhirnya pesta itu tidak diadakan. 50.000 itu sampai hari ini tak dibayar sepesepun ke kami. Kakak sepupu, itu urusan paman, bukan urusan kita. Xiaofeng, sebelum kamu menelepon ini,
Apakah utangmu sudah lunas? Kenapa kamu tidak langsung bilang padanya? Kami tidak menerima syarat tukar apapun. Ucapanku lebih berat. Afong, barang ayahmu itu, kapan kamu mau buka? Surat pemeriksaan kepatuhan dan surat laporan sampai ke Tuan Zheng selisih kurang dari 48 jam. Projek kedua pihak sangat tumpang tindih. Ini jebakan yang dibuat Cai Haishi pakai wewenang dan surat laporan. Kirim langsung ke Departemen Pengawasan. Saya bantu cari jalur. Hari ini bisa diserahkan. Tidak bisa kirim langsung. Saya kirim sendiri mudah. Dianggap balas dendam lapor. Sifatnya berubah. Harus Pak Zheng lihat sendiri. Biarkan dia serahkan ke Departemen Pengawasan. Itulah jalan paling bersih. Kamu mau manfaatkan Tuan Zheng, gimana kalau dia tidak kerja sama? Saya tidak yakin sepenuhnya. Tapi selain jalan ini, saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih aman. Afeng, orang luar sudah berbisik. Katanya grup akan memecat kepala bagian pengadaan karena korupsi. Pihak lawan tak cuma pasang jebakan di dalam, sebar kabar luar serentak. Jalan Pak Zheng saja tak cukup. Kau butuh suara lain. Nanti mereka pastikan kabar luar. Kamu tak ada jalan balik. Maksudmu suara lain itu? Sudah, pikirkan istri. Kak Mei, berapa tahun dia kerja di sini? Sudah cukup lama. Dia bekerja tidak bertele-tele. Saya sangat mengenalnya. Kalau kamu percaya padaku, ya percaya padanya. Saya sudah tanya Pak Wen. Dia punya catatan asli perbandingan harga tahun itu. Setuju. Tapi dia bilang harus ketemu kamu dulu baru tanda tangan, dia masih tunggu. Jangan bergerak. Tunggu Dewan selesai periksa. Nanti Pak Zheng sendiri minta ini. Baik, saya percaya padamu. Kepala Lin, Tuan Zheng mau melihat proses pengaturan dokumen. Mohon tunggu sebentar. Dengar kamu rapikan banyak berkas, saya mampir. Qianfeng, ada yang kamu sembunyikan? Ada, tapi belum saatnya. Saat Anda butuh, saya ceritakan semuanya sekaligus. Saya beri kamu waktu, tapi waktu saya tidak banyak. Qianfeng, aku juga stres. Cai Haishi tidak hanya memakai jalur pengawasan pasar. Aida atasan bantu urus dia. Kalau saya terang-terangan berlamu sekarang, buruk bagi grup. Kamu paham? Mengerti. Jadi saya biarkan bukti bicara sendiri. Tak perlu nyatakan sikap sekarang. Apa? Cai Haishun mengirim pesan suara ke grup keluarga, lalu langsung menariknya kembali. Tapi sebelum dicabut, ada yang balas. Mengerti? Hah? Apa? Ada yang membalasnya? Bukan cuma dia. Telepon mereka sekarang. Tanya apa yang mereka lakukan. Tidak bisa ditelepon. Kenapa tidak bisa? Mereka diskusi di grup. Kalau aku telepon, mereka tahu aku sudah lihat pesannya. Mereka akan sembunyikan semua tindakan. Aku tidak dapat bukti apapun. Lalu gimana? Tunggu mereka bergerak sendiri. Salah kirim. Salah kirim, malah chat pribadi jelaskan. Ini bukan menutupi apa? Nggak ragu aku lihat. Takut aku ambil screenshot. Sudah kesal banget masih akting. Terboro-boro bela diri. Setengah rahasia bocor. Lapor, tekan. Sebar rumah ketiganya dijalankan serentak. Aku tebak separuhnya. Tak sangka pembagian tugas sejelas ini. Pesan salah terkirim itu bantuan Tuhan untukmu. Mereka sendiri yang mengungkap rencana rahasia mereka. Kenapa dia telepon? Dia ingin tahu aku lihat pesannya. Biarkan. Kakek Chen, kami bukan mau ribut. Benar-benar tak ada jalan. Ayah saya ikut Afeng belasan tahun. Begitu uang ganti rugi cair, dia langsung diusir.
Kakek tinggal di rumah lama. Bahkan tak ada yang masak nasi hangat. Berapa ganti ruginya? 2 juta. Lebih masuk ke kantong Afang. Kamu melihatnya sendiri. Ayahku sendiri yang bilang. Kamu bilang ayahmu mengatakannya sendiri. Di mana ayahmu sekarang? Ayahku masih di rumah tua. Aku wakilnya. Lin Jianfeng, kembali jelaskan langsung atau klan prosesmu tanpa hadir. Kamu dilarang pergi. Pergi sekarang cuma antar diri ke jebakan. Tidak hadir berarti kalah. Hukuman absen sudah tetap, tak bisa diubah. Perusahaan belum ada hasil, kamu kejar 2 arah. Tak bisa urus keduanya. Kamu mengerti? Menurutmu gimana? Biar mereka memakuku di dinding kelenteng? Feng, cuma soal waktu. Waktu? Xiao Tang, aku sudah tunggu 12 tahun. Sampai kapan lagi? Feng, pernah terpikir? Aku pun menyerah. Saya pernah berpikir membawa Xiaoluo meninggalkan kota ini. Pindah untuk memulai hidup baru. Membesarkannya di tempat yang tidak ada, yang tahu masa lalu kita. Biarkan dia ulang tahun normal. Makan kue dengan percaya diri. Tak usah peduli siapapun. Apa yang kau katakan? Aku pernah mau pergi. Hei, kamu mau pergi? Xiao Tang, 12 tahun ini kamu terima semuanya. Mau pergi sekarang? Aku tak bilang tinggalkanmu. Maksudku aku capek. Kamu gak paham. Saya benar-benar lelah. Afang, Xiao Tang ini, aku tinggal bukan menunggumu membalik keadaan. Bukan. Kau kan, aku tinggal karena ragu kamu bisa tanggung semuanya sendiri. Bukan menang, karenamu. Tapi aku mau tanya kamu. Setelah kita menang perang ini, bisakah kamu kembalikan hidup yang kamu utang padaku? Saya bukan pembantumu. Saya milikmu. Kedua hal itu berbeda. Saya mau katakan 12 tahun di sini, aku temani kamu pergi. Tentang urusan perusahaan, saya punya buktinya. Urusan kelenteng, kamu rapikan tagihan 12 tahun. Cukup. Justru karena belum ada hasil. Mulai sekarang lebih baik daripada nanti. Kakek Chen, saya Feng. Pesanmu terima. Apa kamu mau bilang? Pak Chen, berani bicara jelas. Tapi aku butuh kesempatan semua orang hadir. Bicara sekali saja langsung selesai. Kalau mau semua hadir, jawab satu pertanyaanku dulu. Kenapa tak bilang lebih awal? Karena saya masih menganggapnya sebagai keluarga. 3 saudara saya, istri sepupu, semua kerabat hadir. Sampaikan sekaligus, semi putuskan. Terima kasih, Kakek Chen. Yota, nanti ya, kamu bisa bertahan tidak? Feng beneran datang? Kakek Chen yang langsung memanggil namanya. Berani dia tidak datang. Aku masih punya trik cadangan. Dia tak akan bisa kabur selamat. Tuan Wen berubah pikiran pagi ini. Dia tak mau terlibat dan menolak mengeluarkan bukti. Apa alasannya? Dia bilang hubungan Cai Haisheng rumit. Dia cuma pedagang yang tak mau memancing masalah. Dia juga mau bertemu langsung denganmu. Minta jaminan lisan tak terlibat. Baru mau tanda tangan. Aku mencampainya. Afong, kalau kamu tampil sekarang, nanti dilihat orang. Aku tahu. Tapi kita harus dapat surat bukti ini. Tanpa bagian Tuan Wen. Awal leluhur si kurang ini. Kepala Lin, aku masih berhubungan dengan Cai Haisheng. Kalau aku tanda tangan, dan dia cari masalah, bagaimana pesanan barangku? Tuan Wen, pesananmu dengan Cai Haisheng. Setelah kasus ini terbongkar, beberapa kontrak itu jadi yang pertama putus. Sekarang kamu kira itu jalan keluar. Nanti cuma piutang macet. Aku tanda tangani, jamin tak ganggu aku lagi. Target kasus ini, bukan kamu. Kalau kamu kerja sama, kamu tak akan terlibat lagi. Urutan sudah benar. Semua berkas lengkap. Apakah kita perlu beritahu Paman Chen terlebih dahulu? Ari Hontotin kembali BTK. Aku temui kakek Chen. Orang Cai Haisheng pasti mengawasi. Belum sempat aku masuk rumah Paman Chen. Berita itu pasti sampai ke telinga Cai Haisheng. Berarti kamu tidak boleh pergi. Wadah, aku tak kenal keluarga Chen Boguo. Si Haisheng tak akan peduli aku keluar rumah. Domit pergi. Jangan bawa berkas. Bilang saja, aku punya bukti. Sampai sana, suruh dia tunggu. Aku tahu apa yang boleh kukatakan. Salinan ini disimpan oleh MA.
Dua jalur berjalan bersamaan. Pasti aman. Baik. Semua bawa alat. Ketemu di aula leluhur. Hadirin, ini Komisaris Lu dari Departemen Pengawasan Atasan diundang hadir hari ini. Beliau bertanggungjawab verifikasi independen intervensi administrasi luar. Bekerja mandiri dari tim pemeriksaan internal group tanpa saling ganggu. Laporan tim pemeriksa menunjukkan adanya cacat prosedur pada pengadaan terkait. Tapi rantai bukti belum lengkap. Menurut prosedur, disarankan menangguhkan jabatan Lin Jianfeng untuk penyelidikan lanjut. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak, kita lanjut ke pemungutan suara. Pak Zheng, saya mau ajukan bahan. Katakan. Tagihan pengadaan pertama rentang 3 tahun. Harga tender perusahaan Sai Haisheng stable lebih tinggi dari rata-rata sejenis. Catatan penawaran kedua, waktunya cocok teratur dengan penawaran Sai Haisheng. Pernyataan tertulis ketiga Boswen. Bukti Sai Haisheng minta markup swap point, selisih ke rekening pribadi. Yang keempat. Screenshot keterkaitan waktu laporan dan panggilan Sai Haisheng. Selisihnya kurang 4 jam. Berapa lama anda menyimpan semua ini? Saya tak berhenti sejak hari pertama kerja. Director Zheng. Fakta intervensi administratif di bahan ini sudah melebihi lingkup pemeriksaan internal group. Ya, perlu bicara pribadi. Definitely independent. Better pick back secara independen. Kenapa batalkan kesimpulan sebelumnya? Cik butuh waktu, tak gegabah di rapat. Usal istirahat, 30 menit. Saya langsung cek data registrasi milik Boswen ke Dinas Perintah. Yang tim periksa ambil data asli sistem buku besar bandingkan. Verifikasi selesai, kita lanjut. Okey, terima. Kontak dan nomor izin ada di sini. Istirahat 30 menit. Siapkan bahan verifikasi. Apa ini? Jeddah, hubungi Disperindak. Menemukan izin usaha Boswen sudah ubah subjek pada Maret tahun lalu. Nama hukum tidak cocok dengan tanda tangan. Pihak penanda tangan tidak sah. Kekuatan buktinya diragukan. Perubahan selesai pada Maret tahun lalu. Tanda tangan pernyataan tertulis Boswen adalah Januari tahun ini. Pernyataan itu sertakan 2 nomor izin sebelum dan sesudah perubahan. 2 lampiran ada di bagian akhir bahan. Kolom catatan pendaftaran pengelola sebenarnya masih nama Boswen. Keterangan catatan bukan subjek hukum. Hal ini masih perlu diverifikasi. Bahan sudah cantumkan identitas pengelola sebenarnya. Lampiran lengkap. Catatan sesuai lampiran. Penandai tangan adalah pengelola hukum yang sebenarnya. Bahan sah. Bagaimana dengan buku besar dan catatan penawaran? Data asli sistem sesuai dengan berkas. Intervensi administratif perlu kita bahas pasca rapat. Semua pihak sudah dengar kesimpulannya. Rapat bubar. Direktur Zheng minta tim periksa cek mandiri. Hasil 3 jam lagi. Semua sudah lihat? Saya sampaikan kesimpulan. Audit dibatalkan. Lin Jianfeng kembali jabat. Director Zheng, prosedur pemeriksaan. Xiaolo, kamu juga sudah melihat bahannya. Coba katakan, apakah ada masalah? Bahan lengkap. Prosedur sah. Kesimpulan bisa dibatalkan. Baik. Sebelum hasilnya, dilarang transaksi baru. Xiaolu, catatan panggilan dari kota Chaiha itu. Bawa pulang pelajari dulu. Tenang Director Zheng, tak campur prosedur kepatuhan bisnis. Pengawas kami buka penyelidikan independen. Direktur pengadaan kosong lama. Saya sudah lama menunggu orang yang tepat. Bahan ini dan arsipmu beberapa tahun terakhir beri saya jawaban. Direktur pengadaan nominasi Lin Jianfeng. Sekarang pungut suara. Pak Zhang, apa nominasi ini? Butuh prosedur voting Dewan Direksi. Baik. Pilih sekarang juga. Disetujui. Lin Jianfeng, Direktur Pengadaan. Berlaku segera. Ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih, Pak Zheng. Terima kasih untuk apa? Itu hasilmu sendiri. Katman, kapan kita mulai urusan di kelenteng leluhur itu? Kenapa banting-banting? Nanti kamu juga yang sapu.
Katakan saja. Kenapa kamu sok berani dulu? Kenapa kamu sok jago di rapat suku sama geng Afong? Aku sok jago. Kamu yang tanda tangani kontrak. Kamu yang masukkan orang itu. Kamu salahkan aku. Aku izinkan kamu bicara kalau kamu tak nyala di kelenteng hari itu. Mereka tak serang kita sepenuhnya. Benar. Semua urusanku, kamu sendiri tak mampu tangani. So kelihatan hebat. Baru salahkan istri saat bisnis gagal. Apa yang kamu tahu? Kontrak putus. Dana perusahaan terputus. Kamu tahu kondisi rekening sekarang. Aku tahu kondisi rekening itu. Jadi hari ini aku tarik semua uang atas namaku di bank. Kapan kamu lakukan itu? Kapal mau tenggelam, aku tidak bisa tunggu. Pikirkan sendiri solusinya. Komisi disiplin memintaku untuk datang bicara. Mungkin akan ada masalah. Ada tabungan rumah yang terdaftar atas namaku. Besok aku akan mengurus akta properti. Milik, tunggu sebentar. Pengacara Lin, seberapa banyak harta yang bisa kamu lindungi? Ada apa? Xiaofeng, kakak pertama dan kakak kedua sekarang menjauhkan diri dariku. Aku cuma bantu mereka teruskan pesan Afeng. Sekarang mereka biarkan aku menanggung semua sendiri. Itu pesan laporan Afeng korupsi. Dulu kakak suruh aku kirim. Aku teruskan saja. Sekarang pengawas selidiki. Mereka semua tak mengaku. Katakan saja kamu cuma meneruskan. Bukan urusan orang lain. Ini lindungi dirimu. Tapi bang, Maksudku lindungi dirimu, urusan orang lain tak bisa kamu tangani. kakak pertama, kamu sudah angkat telepon. Aku ada hal penting. Departemen Pengawasan selidiki kakak kedua. Tanya asal surat laporan pengadaan. Kamu ingat bagaimana pesan itu bisa tersebar? Kak, maksud apa? Maksudku, kalau kamu ditanya, bilang saja, kamu tak tahu siapa yang menyebarkannya. Kamu kembali lihat, terus bagikan, tak tahu asli atau palsu, tak niat celakai siapa. Kakak pertama, pesan itu yang kamu suruh aku kirim. Waktu itu kamu sendiri bilang mau... Bang, kamu mau biarkan aku tanggung sendirian? Aku bicara yang benar. Pesan itu memang kamu yang kirim. Katakan saja apa adanya. Tapi yang akan terjadi. Kamu suruh aku. Dulu kamu bilang bisa atasi Afeng. Katanya baik buat semua orang. Sekarang kamu suruh aku bilang tak ada hubungannya denganmu. Nggak semudah itu. Dik 3, kita saudara. Aku lindungimu kan. Kamu bilang tak tahu jauh lebih aman ketimbang bilang tahu. Belaku, jaga dirimu. Pikir matang. Bicara sembarangan tak untung siapapun. Aku sudah mantap. Kak, kalian cukin aku. Jangan salahkan aku urus sendiri. Kakak pertama benar. Pesan itu memang aku yang meneruskan. Tapi yang menyuruhku adalah dia. Halo, aku mau melaporkan sesuatu. Pesan laporan Lin Jianfeng menyalahgunakan dana pengadaan. Itu Chai Haisheng yang suruh aku kirim. Aku bisa memberikan catatan panggilan waktu itu. Minum. Tidak ada yang lain. Ini saja. Ayahku menandatangani surat pernyataan di Haishun. Dia bilang Lin Jianfeng paksa dia serahkan buku tabungan. Kejadian dulu. Adik ketiga bilang padaku, aku punya dokumen ini. Kalian tunggu. Aku punya cu. Haisheng. Surat yang kamu dapatkan dari Haishun itu, pikirmu bisa kamu pakai? Di mana ayahmu sekarang? Siapa jaga? Siapa yang diawasi pihak pengawas pasar? Kamu tahu sendiri jawabannya. Jalan ini,
Lebih baik pikir matang sebelum melangkah. Ya. Dengar baik, Sai Guoliang tadi menandatangani surat pernyataan di tempat Haisun. Katakan kamu dulu paksa dia serahkan buku tabungan. Surat itu dipegang oleh Haisun, dikuri ke Haisheng. Sekarang Haisheng punya itu. Apakah Sai Guoliang sungguh pernah tanda tangani surat itu? Aku tidak yakin. Tapi Haisheng bicara sangat yakin. Kamu harus waspada. Jika Sai Guoliang benar-benar menulis ini, dia melindungi dirinya sendiri, atau ada orang lain yang menulis? Kedua hal tak bertentangan. Satu. Bagaimana perasaanmu di hari pertama menjabat? Belum duduk lama. Rasanya dibahas nanti, sekarang terlalu dini. Lama. Hal berikutnya, aku ingin pergi ke kelenteng leluhur. Kelenteng leluhur? Bacakan daftar keuangan jelas di depan seluruh tim 12 tahun ini. Setiap sen, setiap biaya obat. Setiap kejadian. Baca, jelas. Temani. Kamu sudah menemaniku lewat perang tersulit. Ini giliran. Hajatang. Oh ya, aku sudah menghubungi seorang notaris untuk perjanjian itu. Nanti ajak dia saksikan, supaya perjanjian itu sah secara hukum. Ya, sudah tepat. Ayah, kamu tahu kenapa ikan tidak bicara? Kenapa? Karena mulutnya berair, bicara pun kamu tak dengar. Ini dibawa dari rumah tua dulu. Ditaruh di sini lama, tak pernah digerakkan. Belum waktunya. Pernyataan Sai Guoliang itu, kalau dia mengakuinya di depan umum di kelenteng besok, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak. Tek mau. Tapi kalaupun dia mengaku, bagaimana mereka bantah tagihan 12 tahunku? Kakek Chen. Ini daftar, tertulis, jelas. Afeng pindahkan semua barang rumah leluhur, bahkan lemari tua ayahku tak disisakan. Bibi gue di sebelah melihatnya sendiri. Kakek Chen, saya bisa minta paman manapun di sini memeriksa foto ini. Sistem ponsel mencetak tanggal pengambilan foto. Bisa dilihat langsung saat dibuka. Biarkan paman ada melihatnya. 3 tahun lalu. Masalah keluarga Guoliang, bahkan kita orang luar pun tahu seberapa besar usaha Afeng lakukan. Kenapa keluarga sendiri malah ingin merugikannya? Belum tentu begitu. Lemari penggantin Xiaotang adalah miliknya. Dibeli saat kami pindah ke rumah leluhur. Kwitansinya masih ada. Sai Haishun! Kakek Chen, saya cuma dengar. Hanya desas-desus malah di... Paman Ate, kamu tinggal di desa puluhan tahun. Ceritakan sifat Afeng kepada kami. Saat Guoliang sakit, Afeng antar makanan, antar obat, bolak-balik ke RS. Seluruh desa lihat. Afeng dan istrinya tak mengeluh sama sekali. Masalah ini tak bisa ditutup hanya sepihak saja. Ini tidak boleh ditunda. Akhir pekan semua pihak datang ke aula leluhur. Bukti ditunjukkan di depan semua orang. Perang apa yang dibawa siapa? Nanti baru terlihat kebenarannya. Afeng, kamu tak berhubungan darah dengan keluarga Chai. Apa dasarmu minta kaum beri keadilan? Saya tak minta suku bantu saya. Saya datang untuk bersihkan nama baik isteri saya. 12 tahun. Xiaotang merawat orang tua di rumah leluhur Chai. Antar makanan, beri obat. Bolak-balik ke rumah sakit. Dia bukan keluarga Chai. Isteri saya. Dia melakukan itu kerana saya janji berbakti pada paman. Sekarang dia dituduh mencuri. Masalah ini harus saya selesaikan secara terbuka. Akhir pekan nanti, semua orang datang. Bagaimana? Ya bongkar, langsung.
Jangan takut. Ini catatan pembelian internal grup Afang dulu. Saya dapat dari pemasok. Ada beberapa catatan akun tidak cocok. Dia tak bisa jelaskan. Akhir pekan di aula leluhur, kalau dia tak bisa jelaskan ini, pasti kalah. Kawan Chai Haishen, ada laporan kamu pakai jabatan campuri audit kepatuhan perusahaan. Kami sudah menyelesaikan verifikasi awal. Pemeriksaan rutin adalah tugas departemen kami. Lakukan pengecekan acak kepatuhan ke perusahaan wilayah. Tidak ada masalah. Pemeriksaannya tidak bermasalah. Masalahnya ada di titik waktunya. Kad perikanan Binhai pertama kali dicek, acak 3 hari setelah laporan dikirim. Kawan Chai, bagaimana kamu jelaskan kebetulan ini? Agen Lu, ini materi penjelasan yang saya siapkan. Silakan lihat halaman kedua. Rencana pengecekan acak perusahaan distribusi pangan wilayah kami tahun ini. Grup Pelto Ikanan Binhai sudah masuk daftar cek acak rutin kuartal pertama. Waktu pendaftarannya 26 hari lebih awal dari tanggal kirim laporan. Penerbitan perintah pemeriksaan sepenuhnya sesuai rencana administrasi. Prosedurnya tidak ada cacat sama sekali. Daftar cek acak sudah dicantumkan duluan. Kami konfirmasi. Tapi kawan Chai, prosedur administrasi yang benar bukan berarti pelaksanaannya benar. Kami tidak cek waktu penetapan rencana sampling. Yang kami lihat adalah siapa yang memberitahu pihak lain lebih awal sore itu. Lihat halaman ke-7. Surat perintah pemeriksaan kantormu terbit pukul 14.17. Riwayat panggilanmu ke pelapor adalah pukul 10.03 pagi hari yang sama. Kawan, rencana dimasukkan lebih awal fakta. Tapi panggilan itu terjadi 4 jam sebelum tiket kerja terbit. Ini bukan kebetulan. Ini adalah urutan waktu. Saya perlu cek catatan kerja. Kita berhenti di sini dulu. Kerjasama dengan penyelidikan menguntungkanmu. Ini pengawas atasan panggil saya hari ini. Materi lebih lengkap dari dugaan. Mungkin saya akan diberhentikan sementara untuk penyelidikan. Saya sudah atur. Tak usah urus saya. Pikirkan kerjasama urusanmu sendiri. Archie, kamu tidak akan mengkhianati kita, kah? Pengacara Lin, ini saya, Chai Haishen. Bisa bicara sekarang. Saya minta tolong kamu susun beberapa materi untuk saya secepat mungkin. Pengacara Lin, meski saya diskors untuk bantu penyelidikan, bisakah kamu jamin saya tidak dipecat? Loh, yuk nyanyi lagu Ulta. Mikir apa? Cepat minta. Aku ingin buat permintaan. Tadi malam aku dengar ibu menangis. Apakah karena hal itu? Teman sekelasku bilang ayahnya, lihat namamu di TV, bilang kamu lakukan hal buruk. Tapi aku tidak percaya. Gulo, ayo kamu yang tiup. Solo, sekarang kamu yang buat permintaan. Bu, aku dapat kue tiap tahun. Kenapa kamu tanya begitu? Dulu di rumah Paman Bo, aku pernah tanya. Dia bilang tanpa uang tak bisa buat. Tapi temanku bilang dia dapat kue tiap tahun dan hadiah. Khairnya padaku. Apakah bisa merayakannya tiap tahun? Wajahnya saat tanya, seolah takut aku menolak. Aku tahu. Selama bertahun ini, kita terlalu banyak berutang padanya. Bukan kita yang berutang padanya. Xiaotang, besok bawa barang itu, kita pergi bersama. Besok di kelenteng keluarga. Aku mau lihat, apakah mereka berani bicara di depan semua orang. Selama 12 tahun ini, Ini yang dikirim utusan kakek Chen Bo hari ini. Kamu tahu artinya apa? Ada yang hubungi duluan. Di pihak Chai Haisheng, mereka ingin mematikan posisimu sebelum rapat besar dimulai. Kak Meng, selama ini
Aku bilang pada diriku, cukup hitung semua akun tepat. Sekarang bagaimana? Tidak cukup. Mau gimana? Mati semua akan lihat akun ini. Apa rencanamu? Rapat besar suku. Di depan ketua suku, 3 saudara, semua warga tampilkan setiap bukti rekaman akun. Satu persatu, urusan di kelenteng marga tidak akan diketahui orang luar. Opini publik memanas. Ayo bicara. Ada apa? Waktunya sudah ditetapkan. Jam 9 pagi lusa, di kelenteng Margalin. Aku minta kamu ke lokasi. Kalau ini tersebar, Cai Guoliang juga terpukul. Kamu sudah yakin? Aku sudah yakin. Kamu sudah memberitahu Cai Guoliang soal ini? Tidak. Belum. Kalau tak beritahu dia, nanti dia dukung Cai Haisheng di rapat. Bagaimana kamu menghadapinya? Cai Guoliang tahu apa yang aku pegang. Dia tidak akan berani. Kamu lebih mengenalnya daripada aku. Aku dan Chen akan datang tepat waktu. Oh ayah, laporan itu sudah dibagikan 30.000 komentar masih. Besok di kelenteng, aku bawa kamera. Siarannya jadi gelombang kedua nanti. Kamu dengar? Terima kasih, Kak Mang. Hari acara besar itu, kamu harus jadi orang paling sadar. Evang, mereka semua menunggumu di aula leluhur. Kamu sudah siap? Sudah siap. Kali ini kita selesaikan perhitungan tuntas di depan semua orang. Susah payah. Saya tanya ni, siapa bayar biaya obat kakek Cai beberapa tahun ini? Siapa bayar biaya RS? Bisakah kamu tunjukkan nota bukti? Semua kata kamu. Bawa bukti. Di rapat besok, baru kamu boleh bicara. Siapa yang kirim? Haisheng. Kalimat ini terpendam lama. Besok akhirnya terungkap. Besok kalau mereka bawa ini bicara, kita biarkan semua kerabat lihat kemana uang itu sebenarnya. Kalau kamu? Xiao Tang, sedia ucapan mereka besok nanti. Kamu sudah siap buat mereka menyesal. Qian Feng, rapat hari ini bukan mempersulitmu. Kami cuma punya satu pertanyaan. Siapa yang membiayai paman besar selama ini? Mana? Mana uangnya? Patua, para paman dan saudara semua. Soal ayah saya jelaskan semuanya di depan kalian. Dia sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal sama sekali. Hal ini kami, para saudara tidak bisa tahan lagi. Patua, saya ada hal yang ingin disampaikan. Fong, saya tanya kamu, marga, kamu Lin. Ini adalah aula leluhur klan Lin. Apa hubungmu dengan keluarga Lin? Pamanmu bermarga Cai. Kamu numpang di rumah keluarga Cai, berdiri di sini hari ini. Apa hakmu bicara pada kami? Rapat keluarga hari ini. Bahas pemeliharaan dan pembongkaran. Semua pihak boleh berbicara. Bicara dulu, baru diputuskan. Deran. Semua catatannya ada. Semua ada. Pak Tua, mari kita bacakan jelas setiap sen uang selama 12 tahun ini di depan semua orang. Berani mereka menyangkalnya di depan umum. Menyangkal? Kami bukan datang menyangkal, tapi cocokkan rekening. Pak Tua, para paman, ini catatan beli saya ambil dari pemasok. Yang Feng Shuai berastang curangi pengadaan grup, berapa uang yang dia korupsi? Tertulis jelas. Paman pakai uang siapa? Aku tanya, jelas sekarang. Taruh barangnya di sini, Hafong.
Bicara duluan. Pak Tua, catatan pembelian yang disebut kakak tetua itu pernah saya lihat. Ini dokumen perusahaannya sendiri. Daikop tertulis bahan bangunan saya, bukan bukti resmi pengadaan grup. Saya kepala pengadaan di grup. Setiap pembelian ada surat masuk dan bukti bayar dari keuangan grup. Keduanya harus cocok. Dokumen yang dia bawa cuma berisi catatan pengiriman perusahaannya sendiri. Tidak ada stempel keuangan grup, nomor akun dan tanda tangan terima. Ini bukan catatan keuangan, cuma selembar kertas yang dia cetak sepihak. Pak Tua, dia ini berkilah. Kakak sepak sulung, perusahaanmu sudah berapa tahun dapat pesanan dari divisi pengadaan grup? Kamu sendiri tahu jawabannya. Hari ini saya bawa laporan rekening cap tim keuangan grup. Mau adu di depan umum. Pak Kong, tunda dulu. Soal pemasok, saya ingin tanya Afong. Berapa tahun Paman tinggal? Berapa tahun? Ada yang di sini paham hak milik rumah tua itu? Ya, hak milik rumah tua, saya tak hindari. Saya bawa surat perintah Paman yang menyuruh kami menempati dulu. Hitam di atas putih. Ada sidik jari Paman besar di atasnya. Sidik jari di atas ini milik Guoliang. Guoliang, apakah ini sidik jarimu? Soal tagihan, satu hal lagi perlu saya perjelas. Kotak ini dikirim orang ke tangan saya 3 hari lalu. Katanya isi dalamnya terkait urusan hari ini. Saya tidak buka. Simpan sampai hari ini. Buka di depan semuanya. Guoliang, apakah kamu mengenal kotak ini? Tahun pertama ayah Afong meninggal. 4 bulan kemudian, dia transfer 2,800 ke Paman setiap bulan. Saat itu dia baru kerja. Gaji masa percobaan, tahun ketiga. Paman saya Guoliang operasi radang empedu, rumah sakit minta biaya lunas dulu. Afong pinjam 16,000 di koperasi, dikirim ke rekening rumah sakit hari itu. Tahun sama, kakak sepupu sulung Cai Haisheng pinjam 50,000. Katanya kurang biaya pesta nikah. Uang itu sampai hari ini belum kembali sepeser pun. Tahun ke-7, perusahaan kakak sepupu kesulitan arus kas, pinjam 30,000 ke rumah kami. Tahun yang sama, perusahaannya beri penawaran 12% lebih tinggi dari rata-rata pemasok sejenis. Lantas gagal pasokan dari grup. Kontrak ini bukan wewenang Afeng saat ditandatangani. Set, Afeng periksa, dia temukan masalah penawaran, tulis surat keberatan langsung. Ajukan cek harga ulang. Cek keberatan tersebut ke bawah. Kuke! Buku catatan ini, mereka catat sendiri. Saka! Mungkin ini dibuat mendadak untuk menipu kami. Afeng izin menemani 7 hari. Total biaya obat dan rawat 847 yuan. Semuanya dibayar Afeng. Tahun ke-11. Afeng tidak ada hadiah hari ibu. Ulang tahun Xiao Luo tanpa kue karena semua uang habis bayar obat bulan itu. Sisa rekening kurang dari 100 yuan. 12 tahun ini, tidak ada yang pernah tanya apakah kami cukup uang atau kesulitan. Keke, ini surat peninggalan ayah Afeng Lin Yude. 12 tahun lalu, dia titipkan Afeng ke Cai Guoliang, tulis sebelum meninggal. Cai Guoliang, bagaimana kamu mau melunasi semua hutang ini? Putar beberapa video. Lihat jelas apa yang terjadi 12 tahun. Istri Afeng itu pandangannya sempit, tak tahu tata krama, tidak pantas tampil di muka umum. Aku beritahu nih, Afeng serakah, mengincar uang ganti bongkar ayahku, menginginkan harta itu. Kita semua tahu. Ucapan itu dipotong sepihak. Ada bagian lain sebelum dan sesudahnya. Ini salah kutip. Rekaman asli ada di sini. Putar seluruhnya tanpa dipotong. Aku lapor ke grup perusahaan. Kamu sebarkan. Tekan adik kedua 3 langkah sekaligus. Afeng pasti tak bisa menjelaskan diri. Si Haishun, apakah percakapan ini benar? Xiaotang, rekaman itu. Kamu rekam diam-diam. Rekaman sembunyi tidak sah.
Apakah merekam diam-diam hal ini bermasalah? Betul. Kakek, merekam percakapan orang lain diam-diam itu melanggar hukum. Pakai alat ini untuk... Kakek tua, izinkan saya Rekaman percakapan Xiao Tang ini merupakan percakapan yang dia hadiri dan ikuti langsung. Secara hukum, merekam percakapan yang kita ikuti sendiri tidak salah hukum. Ini bukan pengintipan pihak ketiga di luar pintu. Ini catatan pihak terkait sendiri. Siapa di sini yang paham hukum? Silakan bicara. Pak, saya bicara, saya wartawan. Sering temui kasus ini. Pengecualian bukti ilegal adalah aturan prosedur pidana. Batasi ambil bukti. Ini musyawarah klan kita, bukan sidang pidana. Apakah rekaman ini bisa diakui? Intinya cuma satu saja. Apakah isinya benar? Nah, pasti itu benar. Meskipun rekaman itu sah, isinya juga dipotong tidak lengkap. Ada konteks lengkap sebelumnya. Kamu potong bagian tengahnya, artinya berubah sepenuhnya. Kalau begitu putar dari awal. Chai Haishun, apakah kamu bilang kalian berencana menjatuhkan Afeng? Para titua sekalian, ini pernyataan dengan tanda tangan asli ayah saya. Buktikan pembagian ganti rugi dulu adalah keinginannya. Afeng tidak pernah diperlakukan. Tidak adil. Inilah kenyataannya. Kai Guoliang, apakah kamu yang menandatangani pernyataan? Aku pernah melihat kertas itu. Lanjutkan putar. Ketua, bagian ini apa? 3 bersaudara keluarga Tsai. Apa lagi yang ingin kalian katakan? Afeng, kemari. Saya masih punya satu hal terakhir. Mohon paman memberi jawaban di depan semua kerabat. Ini peninggalan ayahku, Lin Yude. Kakak Guoliang, sepertinya tubuhku tidak akan bertahan lama lagi. Kamu tahu betul, Afeng hidup susah sejak kecil. Uang ini untuk masa depannya. Kak Liang, tolong jaga baik-baik. Uang kuliah Efong, saya sisihkan 24.000 dari dana gotong royong. Titip untuk kamu simpan. Hanya untuk biaya kuliahnya selama 4 tahun. Kak, anak Jianfeng ini saya titipkan padamu. Paman, uang ini sekarang ada di mana? Uang itu. Saya kira... Guoliang, bagaimana rencanamu mau melunasi hutang ini? Saya menyelesaikan kuliah 4 tahun dengan pinjaman pendidikan dan kerja paruh waktu di proyek. Saya kira berhasil lewati sendiri. Lin Jianfeng, 3 saudara Kai, apa kamu mau? Kai Haisheng, Haishi, dan Haishun. Kalian bertiga bersekongkol buat isu palsu, sebar rumor, tekan Jianfeng di seluruh grup. Ini adalah penipuan. Apa aturan pertama? Integritas dasar hidup. Jangan tipu kaum kerabat. Kalian bertiga, berdirilah sekarang di hadapan para leluhur kita. Itu palsu. Bukan tulisan saya. Haisheng bawa kertas itu. Saya lihat saat itu, tidak tanda tangani. Aku minta dia kirim. Baca aslinya ku kembalikan. Dia bilang sudah oke. Tanda tangan itu bukan tulisanku. Kai Haishun. Tsai Haishi. Tsai Haishun, berdirilah sekarang di hadapan para leluhur. Jianfeng, saya terlalu serakah salah pakai ini. Saya akui saya memakai cara yang tidak seharusnya. Jianfeng, kakak ipar, saya minta maaf pada kalian. Saya ikut melakukannya. Saya tahu salah, tapi saya tidak berani mengatakannya. Saudara Wang titipkan, kamu gelapkan uang sekolah. Seluruh klan kini paham soal ini. Hutang ini, kamu berhutang pada Jianfeng, juga pada Lin Yude. Kamu masih mau bicara?
Saya minta maaf pada Afeng. Guoliang, apakah kamu pernah menyesal sepanjang hidupmu? Haifan, aku sudah pakai uang 24,000 itu. Aku minta maaf pada ayahmu, juga padamu. Saat ayahmu menitipkanmu padaku di tahun terakhir hidupnya, aku sungguh ingin memperlakukanmu dengan baik, bukan ucapan untuknya. Kamu datang berdiri, bawa tas lusuh, diam tanpa kata. Aku langsung lihat ayahmu muda pertama kali datang ke rumahku, pinjam internet. Ya begitu. Aku tahu perlakuanku padamu. Aku bukan bicara kebencian. Paman total semua utang ketiga sepupu. Aku sudah menyusun daftarnya. Aku setuju ketiganya melunasi utangnya sekaligus dengan uang ganti rugi pembongkaran masing-masing. Perjanjian ditanda, aku tak tuntut apapun kalau tidak ditandatangani. Semua berkas diproses lewat jalur hukum. Semua orang sudah hadir. Hadirin akta hari ini, Lin Jianfeng, Cai Haisheng, Cai Haishi dan Cai Haishun dengan menggunakan bagian masing-masing dari uang ganti rugi rumah leluhur. Seluruh pinjaman lama dan tunggakan dana gotong royong lunas sepenuhnya perlu dikatit bagian milik Tuan Cai Haishi sesuai arahan pengawasan. Nilai perjanjian ini mengecualikan bagian beku penyelidikan sesuai bagian tersedia sudah terkonfirmasi tertulis pihak berwenang. Lauke, jelaskan padaku bagaimana angka ini dihitung. Sesuai hukum yang tak jelas, saya uraikan. Jianfeng, jumlah ini bisa dicicil ya? Kita lunasi selama beberapa tahun. Apakah boleh? Perlu dijelaskan, perjanjian notaris ini sah hukumnya setelah ditandatangani semua pihak. Tidak bisa dibatalkan atau diubah atas permintaan pihak manapun. Stempel sudah terpasang. Masih ada jalan untuk menyesal? Tolong masukkan salinan surat ini sebagai lampiran sekaligus ke arsip notaris. Ayah, urusanmu sudah aku selesaikan. Si hari ini terbit di koran besok. Judulnya sudah aku tentukan. Pemuda desa You merawat paman 12 tahun difitnah. Kebenaran telah terungkap. Ada yang mau sampaikan ke publik. Tidak ada. Biarkan tagihan yang berbicara. Lin Jianfeng, ini sudah berakhir. Atau justru awal dari masalah baru? Paman, Lamang kemarin bilang kamu dirawat. Aku datang menjengukmu. Kamu masih datang? Sudah datang. Aku minta maaf padamu, juga pada Yuda. Paman, kamu minum obatmu sendiri. Minum obat, jangan menyiksa dirimu sendiri. Ini kurang dari 2 km dari dermaga grup. Logistiknya sangat hemat. Fondasi sudah selesai. Alur penyimpanan mudah direncanakan. Jianfeng, Haishun, aku sudah mengerti ya. Di sini juga baik-baik. Ya. Cai Haishi, mulai hari ini kamu diberhentikan untuk pemeriksaan. Mohon ikuti prosedur organisasi. Aku tahu. Sudah terbang, sudah terbang. Janji yang kita buat, aku sudah tepati. Xiao Tang, kamu ingat tahun kita menikah tidak ada pesta pernikahan? Kami ingat pernah menyesal tahun itu. Tidak, tapi aku masih berhutang satu padamu. Kapan kita ganti? Nanti luo-luo besar, kita bertiga kerjakan.
Kamu ingat baik-baik. Jangan ingkar janji nanti. Lolo, kamu sudah dengar ucapan ibu tadi. Bantu ayah ingat ya. Boleh?